Kitab Amsal pasal 5 ayat 1-23. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Shalom saudara, apa itu hikmat? Maka 1 Korintus 2 ayat 24 katakan bahwa mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, perjanjian baru menyempurnakan bahwa hikmat itu adalah Kristus. Maka orang yang berhikmat berarti orang yang hidup menurut pikiran Kristus. Hikmat itu diperoleh karena kita bersatu dengan Kristus. Saudara, hikmat itu sangat penting dalam kehidupan, secara khusus dalam menjalankan kehidupan dengan benar. Kenapa saudara? Karena ada banyak godaan di dunia ini yang dapat membawa kita pada kejatuhan. Karena itu kita perlu hikmat Kristus. Salah satu godaan dalam bagian ini yaitu adalah dosa seksual. Dosa seksual begitu menggoda dan berbahaya. Beberapa waktu lalu sangat mengejutkan saudara, karena di satu tempat, di satu kabupaten di Indonesia, di awal tahun 2023 ini, yang baru berjalan sekitar 3 minggu, sudah ada 12 dari anak-anak siswi SMP yang mengajukan dispensasi pernikahan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah hamil di luar nikah. Saudaraku, dosa seksual begitu menggoda dan berbahaya. Banyak pemimpin bahkan sampai hamba Tuhan jatuh dalam jeratnya. Kejatuhan ini kadang dimulai dari hal kecil dan sederhana saudara. Pada awalnya mungkin ada orang yang berpikir, apa salahnya hubungan ini? Apa salahnya sedikit saling goda dalam canda? Saya pasti bisa menarik garis batasnya. Awal yang nampaknya sederhana dan tidak berbahaya, tiba-tiba telah menghancurkan hidup. Dosa seksual selalu tampak menarik, menjanjikan kesenangan, bahkan kelegaan sesaat, tapi kemudian menghancurkan dan membinasakan. Dosa seksual menyebabkan kita menjauh dari Allah, atau setidaknya kita meredefinisi Tuhan sebagai sosok yang permisif dengan dosa. Dosa seksual mengorbankan keluarga, mengorbankan reputasi, rasa hormat anak-anak kita. Dosa seksual merusak pemahaman dan penghayatan kita tentang keintiman sejati dalam pernikahan yang suci. Saudara, penulis Amsal mengingatkan bahaya dan cara menghindari dari dosa seksual ini. Memang saudara, kalau kita diperhatikan dalam bagian yang kita baca, seakan-akan godaan itu selalu dari pihak perempuan. Tetapi pada dasarnya saudara, godaan itu juga bisa terjadi dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan. Dan inti daripada peringatan pemazmur ini saudara, bagaimana menghadapi godaan seksual itu adalah agar kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, sumber hikmat ilahi. Fokus kepada hikmat, berpegang kepada hikmat Kristus akan menyelamatkan kita dari jerat maut dosa seksual yang manis dan manipulatif, serta terhindar dari penyesalan pada saat yang kelak terlambat. Karena itu saudaraku, mari kita terus berpegang kepada Kristus sebagai sumber hikmat, agar kita selamat dari godaan yang berusaha menjerat. Ketika kita digoda, marilah kita mengingat
Apakah ini menyenangkan Kristus? Apakah ini sesuai dengan hukum Kristus? Apakah ini sejalan dengan pikiran Kristus? Kalau tidak, stop, berhenti. Jangan diteruskan supaya kita tidak jatuh dalam godaan seksual. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, godaan begitu dekat dengan kami. Secara khusus pada saat ini adalah godaan yang terkait dengan seksual. Hamba-Mu berdoa Bapa, biarlah kami terus berpegang kepada hikmat Kristus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, dan ketika mungkin kami mulai tergoda, kami mulai mengingat kembali apakah itu menyenangkan hati Kristus, apakah sesuai dengan hukum Kristus, dan apakah nama Kristus yang dipermuliakan. Dan ternyata apabila tidak, biarlah kami berhenti dan kami tidak terus jatuh ke dalam berbagai godaan itu. Mampukan kami Bapa, tolonglah setiap kami. Dan secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami, yaitu Ibu Lili Anggraeni, yang tepat pada hari ini Bapa, 60 tahun, Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menolong. Biarlah kiranya hamba-Mu berdoa dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala kasih sayang Tuhan. Biarlah kiranya membuat Ibu Lili Anggraeni untuk mengingat cinta kasih-Mu dan pada akhirnya kembali terikat kepada perjanjian dan kesetiaan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk kesehatannya, pekerjaannya, masa depannya, bahkan secara khusus untuk di dalam masa-masa persiapan pernikahan daripada saudara Edwin dan Keisha. Ya Tuhan tolong supaya keduanya menjadi pasangan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lili Anggraeni. Biarlah terus hidup di dalam kemurahan Tuhan dan juga tentunya kembali terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.